fasilitas hidup. Kada hidup kemudian dibiarkan hidup dan diberi fasilitas semua. Alhamdulillah. Salah satunya itu hina itu bahasa. Tapi bila dia misalnya tolak ke Arab, misalnya ke Mesir, fin huwa, di mana ini? Ujar hina tuh ya di sana artinya. Kalau dalam bahasa fasihnya gunaka, ini adalah kubianlah. Lagunya nih hunaka di sana, huna di sini, hunaka di sana. Itu adalah huna di sini, hunaka di sana. Awal lagunya orang nggak ingat. Nah, awal lagunya yang terus ada dilakukan huna di sini, hunaka di sana. Ka itu kalimat engkau, menunjukkan jauh. Nah, hunaka deltator menunjukkan jauh di sana. Jadi kalau kita berhina, kalau hina itu bahasa Banjar yaitu bernapas. Tapi kalau di Arab pasaran hina itu di sana. Di sana maksudnya di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di akhirat? Hidup di sini paling lawas 100 tulau sebenarnya. Maka ujar Nabi, hitungan kita ini umur umat itu antara 60 sampai 70 itu hitungan hijriah, lain hitungan syamsiah. Hitungan hijriah, kalau hitungan syamsiah kurang daripada 60. Nah, di situ mudah-mudahan. Nah, maka keluar napas kita tuh bunyinya hu, ya kan? Hu. Qul huwallahu. Qul huwa Allah. Qul huwa itu bisa menjadi isim bagi Allah. Huwa, sehingga ada zikir hu, maksudnya huwa. Huwa itu kalau lengkap harakatnya. Jadi kalau disukunkan huwanya jadi hu sidin, bahasa kitanya banyak. Lain unda, lain pian, sidin siapa? Allah. Nah, ada zikir huwa. Kalau tarekat Syekh Muhammad bin Abdul Karim itu kan saban subuh atau nimbah maghrib membaca nanti bacanya ya 166 kali. Engkau mengamalkan Allah 66. Kenapa 66? Alif itu hitungannya 1 alif tadi. Lam itu dalam hitungan abjad itu nilainya 30. 1 30, lamnya 2, lam 60. H itu 5 karena susunannya itu abjadun, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, hawazun H 5. Nah berarti H itu 5. Maka Allah itu jika dihitung dengan abjad Arab, hitungan abjad sama dengan 66. Bukan Allah 66 lain. Nah 66 itu hitung hurufnya. Misalnya nur, nun itu berapa? 50. Waw itu berapa? 6. Ra itu 200. Raqadishat atau qarashat 200 tambah 50 250 tambah 6 256. Itu hitungannya. Makanya ujar itu ngarannya ketinggian aksara aja. Kenapa? Terbanyak ngaran anak nilai ngaran hutan itu kurang bahari lah.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, hu-nya bang berapa? Hu-nya 77. Tahu itu ilmunya kita tuh ilmu aja, amalnya ada lagi kita. Nah, bila kau mengamalkan alhamdulillah. Lalu kau mengamalkan boleh katakan kau hu tadi. Oh, sidin dua punya lain kita. Sidin dua punya lain kita. Maksudnya jangan ada diberi hina kau lah. Ada diberi ilmu kau lah. Nah, ya alhamdulillah. Yang kedua setelah kenal sama Allah, oh Allah itu. Nah. Lalu Allah mengutus makhluk yang paling elok, makhluk yang paling cerdas, ruh yang paling mulia, sayyidul wujud likulli mawjud, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat kamilah karena apa kesehatan karena kita tujuh. Nah, minimal ada yang mengatakan sehari itu 300 lah meningkat. Karena ya Rasulullah perbanyaklah sholawat. Wabil khusus hari Jumat mulai sore Kamis deh, bahasa sampai 10 maghrib hari Jumat itu hanya diperbanyak sholawat wabil khusus, di hari lain banyak. Lalu berapa nambahnya tuh? Menjadi sebagai ulama nambahnya tuh 300. Sebujurnya nambahnya tuh kada terhitung ya, ada kaum hitung berapa nambahnya. Sholawat banyak ya alhamdulillah. Ada salah seorang nama beliau Syekh Hisham Al-Azhari, orang Azhar, orang Mesir, pernah datang ke tempat kita alhamdulillah, dibawa ke kandang Aka Barabai, memberi tausiah di beberapa pesantren Al-Istiqomah di Barabai. Sidin di si channel, bukan channel Al-Azhar Kairo itu ada punya channel namanya Al-Azhar TV. Ulama-ulama Azhar, syekh-syekh masyayikh itu dimuat di Al-Azhar TV itu di channel namanya youtube.com, ada juga di Facebooknya. Jadi sedang nanti kisah kita bersayyidina yang kadang mungkinlah sidin mengucapkan, kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami disuruh untuk mengucapkan salam lantian dan kami tahu caranya. Kenapa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu. Cuman cara bersolawat kami kan tahu. Nah kayak apa bersolawat? Nah, jadi pertanyaan sahabat itu, nah kayak apa? Bukan apa solawat yang kami baca, bukan. Kaifa nusalli alaihi. Nah kayak apa kamu bersolawat? Nah, lalu Rasulullah mengucap, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Pak Sayyidina lah. Nyata ya, Pak Sayyidina sidin mengucap. Ya Allah, sidin mengucap. Misalnya, Bapak ngarantian siapa? Nama saya Presiden Jokowi. Karena mungkin pasti nama saya Jokowi. Mau nama saya Presiden Jokowi kegilaan. Iyalah. Nama Bapak siapa? Nama saya Profesor Doktor. Oh kegilaan. Nama biasa aja bang, lahir apa? Nama saya misalnya Abdurrahman. Padahal titelnya panjang. Lalu kita nama ngiau, wahai Bapak Profesor. Kada mungkin kita mengiau Bapak. Itu kan Bapak kita. Kada mungkin juga kita mengiau, wahai Abdurrahman. Kada mungkin asli, pasti ada di depannya. Nah begitu juga kedudukan Sayyidina tadi. Nah paham aja kalau sudah kita. Nah cuma di dalam sholat itu berbeda pendapat. Ujian sidin kalau saya berbeda pakai Sayyidina itu dalam sholat apa halnya. Nah jadi terserah bedanya.
Jangan juga bila ada orang sayyidina dan sholat salah aja sebenarnya batal lah sebenarnya lah. Wanim itu kata. Ya kan? Jadi itu kisah sayyidina tadi. Jadi banyak nangram itu kan ya adalah kelompok minoritas lah. Karena as-sawadul a'zam itu kelompok yang mayoritas itu kalau di wadah kita ya Nahdlatul Ulama, kaum Tuhan. Yalah. Apabila bingung umpat mana? Umpat orang yang banyak. Ada mungkin orang banyak itu salah. Ada mungkin. As-sawadul a'zam ya Rasulullah. Kelompok yang banyak. Di wadah kita nih ada orang banyak. Kaum Tuhan. Itu tentang mengucap sayyidina. Masyaallah muslimin rahimahullah. Bila ada bahasa sayyidina kan jujur aja juga ada yang salahnya. Jangan menyalahkan orang. Bila menyalahkan orang itu yang salah. Menyalahkan orang mau jujur. Ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak minta ampun minta dengan lahar sesuai jadwal sebelumnya lah. Kalau Ustaz kita nama isi itu Ustaz Aswihani, tapi mungkin mudah-mudahan karena ada sidik ada berhalangan itu. Mun kami ulun maksudnya dapat tugas itu membaca hadis. Kalau beliau membaca sirah bagusnya keduanya, apalagi dan mendengar sirah itu ya kawatu sampai titik mendengar sirah Rasulullah, kehidupan Rasulullah bahari ya Pak. Sirah Rasulullah. Nah kalau nanti ulun dong dapat tugas itu membaca hadis Rasulullah. Kami dulu kuliah ada 3 jurusan, ada tafsir, ulumul Quran, ada hadis, ulumul hadis, ada filsafat. Filsafat. Jadi minta pendapat dalam kawan mana pilihan yang sudah jadi. Ambil hadis saja, ambil hadis saya, disuruh ambil hadis. Nah, jadi kita insyaallah bila ulun tuh membaca hadis, bila bersama Ustaz Swihani, beliau kuliahnya dulu di Madinah. Jadi orang Madinah ini terbagi dua, maksud terbagi dua ini ada yang selamat. Nah beliau termasuk yang selamat daripada pengaruh mazhab yang ada di Saudi. Di Saudi itu mazhabnya beda dengan kita. Mazhabnya ada ulun besi sepupu keluarga ipar sekaligus ada dua rekan keluarga bakawan dengan Ustaz. Beliau dulu di Pamangkih. Nah ipar pun tadi Bulik, kemudian ke Jakarta, Lipia, terus ke Madinah. Bulik ke Bandung, alhamdulillah selamat juga. Maksud selamat tuh pada tahun 44 seraba salah orang, salah pengarangnya orangnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim min fidar amin. Hadis al-awwal. Kalau dalam hadis yang Jibril itu, hadis Jibril yang kita baca semalam itu hadis yang kedua. Kalau dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashq, maka hadis yang pertama adalah an-niyah. Hadis an-niyah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, abahnya Hafsin itu hewan lah. Ya kita tuh harimau lah itu. Abahnya Hafsin, Hafsin. Jadi sengaja orang bahari, kayak misalnya
Di Makkah itu tradisi mengaranni anak dengan ngaran-ngaran hewan. Dan tahu kalau ngaran datunya Rasulullah itu ada kilap, ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ngaran si bin Hakim. Kenapa abahnya mengira orang kilap-kilapnya hewan? Ya kan? Agar orang takutan lawan sidin gitu nah maksudnya. Maka di galeri itu padahal ngaran bagus Al-Hakim. Nah ini kayak hafsun itu kan hewan apa kita hewan buas, binatang buas. Nang kada kawa kita tundukakan. Ya. Ngaran sidin Umar ibn al-Khattab. Nah, kalau hadis yang kita baca semalam itu Sayyidina Umar juga punya riwayat. Radhiyallahu anhu qala ujar sidin sami'tu. Nah, kalau sudah ada hadis dimulai dengan sami'tu pada pakai an itu berarti hadisnya kuat karena sudah aku mendengar kan aku seorang bisa mendengar. Nah, kalau masih an itu mana ada dalam hadis an ada dalam sami'tu. An ini qala Rasulullah. Kalau ini sami'tu Rasulullah berarti kuat dan hadis ini Rasulullah SAW yaqul, ini dalam satu jamaah lah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini termasuk hadis 4 hadis pokok selain hadis semalam. Ada mengatakan 6. Artinya agama kita ini nang Islam jangan dikumpulkan di pras isinya yang 4 hadis tadi. Ini salah satunya innamal a'malu binniyat. Ada hadis semalam. Hadis yang lain riwayat binniyati. Innamal a'malu binniyati. Lalu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya artinya kepada Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah. Lalu kita perlu disyarah ini hadis ini, ada syarahnya banyak yang mensyarah hadis ini. Di antaranya, nah ini kitab inilah kitab Naful membaca yang di-download ini. Ngaran kitabnya Syarhul Matnil Arba'in An-Nawawiyah fil Ahadits Shahihah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Matan Arba'in Nawawi itu ditulis Yahya Ibnu Syarafuddin An-Nawawi yang wafat tahun 676. Imam Nawawi ini termasuk umur sidin 50-an aja sampai. Cuman jika kita pikirkan secara akal, tulisan sidin ini kada cukup umur ya bahasa. Nah jadi kada cukup umur. Dan sidin kada kawin lawan ilmu lah bahasa. Ya kan kawin itu ada mengubah aja kan, bahkan ada wajib kawin, karena bila kada kawin berzinahnya. Nah, kawin wajib kawin tak, kada kawin berzina duit ada aja. Berarti bila wajib kawin tadi, bila kada kawin berdosa. Ya. Nah, Imam Nawawi ini hadisnya ini di anak sini nomor 1. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Rawahu Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, jadi ada ulama besar ditanya, wahai Syekh, pada saat itu Syekh Al-Jum'ah, apakah di dalam hadis kutubus sittah, namanya ada kutubus sab'ah, ada kutubus tis'ah. Kutubus sittah itu kitab nang hadis yang terkenal. Apakah dalam kitab kutubus sittah itu ada hadis yang dhaif? Dijawab sidin ada. Tapi kalau dalam hadis
Bukhari dan hadis Muslim. Imam Muslim dua nih. Imam Muslim ini murid oleh Imam Bukhari, bukan orang Arab. Orang Bukhara itu orang Rusia. Bukhari itu kan Bukhara itu di daerah Rusia itu. Nah, Jersidin tidak ada yang baik. Bila rawahu Bukhari, rawahu Muslim, apalagi rawahul muttafaq alaih, lah itu standarnya di bawah Al-Quran sudah. Cuma ada kalau dikatakan Al-Quran. Nah, kalau sudah namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat ulama hadis paling kuat sudah. Kalau misalnya hadis Tirmidzi atau Tirmidzi, Ibnu Hibban, hadis Imam Nasai, nah Ibnu Majah itu masih ada yang baiknya di sini. Tapi kalau hadis yang riwayat diriwayatkan artinya, karena beliau ini merempet siapa teman. Kalau hari itu kan mengalami sebiji hadis ini, ya itu habis sebuah mobil dari biayanya kemana? Dia mendengar dari siapa? Dari sebulan. Dia mendengar dari tulang Mbah Hari pakai buta untuk menemukan dia bujur namanya bujur dia dari mana sampai kepada aslinya. Nah itulah. Nah lalu pulang hadis itu di apakah orang meriwayatkan hadisnya sezaman kada? Sezaman kada? Nah, bila dikatakan sezaman ya saya. Bila misalnya kada sezaman, nah ulun misalnya sejaman lawan kawan ulun ini sejaman lawan kawannya. Nah, kalau ulun melakukan ulun sejaman, artinya ulun hidup. Ulun misalnya kawannya sudah meninggal, kada sejaman. Lalu ulun melakukan hadis, ujar ulun kalau kawan ulun, padahal ulun ini mati sudah, lawas dah, kawan kada misalnya. Nah, lain kada masuk. Bisa hadis munqati, hadis terputus. Nah, itu hadis tersambung dulu lah. Ya, jadi dia bila membaca hadis itu, kenapa orang jadi membaca hadis? Dan itu kisah di Mesir. Kenapa waktu perang Badar, perang melawan Israel, bukan Israel, melawan Perancis, orang di sana baca Fathul Bari baca. Kenapa? Bila pasti ada qala Rasulullah, bila qala Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad jangan hadir. Nah itu sholawat itu menjadi rahasia menangnya bubuhan Mesir dari bubuhan Prancis yang menjajah. Dahulu Mesir itu dimasuki tentara Mongolia, ya Tartar kan gagal juga kan. Jadi kenapa? Karena kematian laksananya kan bubuli pulang kan dijaga ya. Jadi Mesir itu sudah Mesir al-Mahrusah, Mesir yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sambung lagi. Jadi riwayat Imam Ahmad bin Niat ini kenapa ada muttafaqun alaih? Nah, itu kan karena masing-masing Imam Bukhari punya syarat maka ini, Imam Muslim punya syarat maka ini. Bila kedua syarat kompak, berdua sesuai dengan syarat keduanya, maka muttafaq alaih. Tapi bila ada sebutin aja kada cocok syaratnya, tapi masing-masing meriwayatkan, Imam Bukhari kan ada hadisnya ada di riwayat Imam Muslim, ada di Imam Bukhari. Nah, tapi kada persyaratannya kada beda gitu kan. Maka rawahul imaman aja, kada muttafaqun alaih aja. Nah, jelas. Nah, lalu jadi sini dari setelah kita membaca, lalu keterangannya dan hadis ala anna niyyata mi'yar li tashih amal. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya niat itu adalah mi'yar itu ya kita paduman, neraca, patokan
litashihil amal, sah adanya amal. Wa qaddimin niat, dahulukan niat dulu sebelum amal. Fa haitsu saluhatil niyatu saluhal amal. Apabila niatnya sahih, benar niatnya, maka benarlah amalnya. Wa haitsu fasadat fasadal amal. Apabila rusak niatnya, rusak juga amalnya. Wa idza wujidal amal, apabila amal ada, wa qaranat niyah, dan amal itu dibarengi dengan niat, ada motivasinya gitu. Kenapa dia beramal? Nah, dalam riwayat dalam hadis yang ditulis oleh Ibnu Rajab, amal itu akan ada apabila ada motivasi. Innamal a'malu binniyat. Adanya amal itu apabila ada niat. Bila ada niat, otomatis ada amal. Tinggal lagi niatnya aja lagi muncul kadanya. Coba. Lalu bila sudah muncul niatnya, maka akan mendapatkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Seberapa bersih niatnya, maka segitulah yang ia terima daripada pahala. Nah, jadi sini waqala dan niyatu falahu thalathatu ahwal. Apabila misalnya niatnya itu ada dalam amal, maka dia ada 3 kemungkinan. Yang pertama, motivasinya dari ayyaf'ala dzalika khaufan min Allah, bahwasanya dia takutan disiksa Allah. Takutan disiksa. Bagus ya masih lah, takutan neraka kita. Nah, biar suara menyalai apa kita kompor, luka apa terbakar tangan misalnya, sedikit aja punya kompor. Wa hadhihi ibadatul hamid, ini adalah ibadahnya orang yang menjadi budak. Budak itu takutan lawan Tuhan. Ini kita lah. Apabila kita beramal ini nomor 2 nih, hendak mengharap surga. Mengharap surga nih, dan surga. Nah itu bagus ya, masih juga bagus. Cuman ini katakan wahadi ibadatut tujar, karena mengharapkan upah. Nah orang diupah itu adalah bobohan pedagang, hendak untung, ibadatut tujar. Jadi mudah-mudahan kada ada lagi beribadah tuh hendak pahala, mudah-mudahan hanya naik derajat. Nah asalnya beramal hendak pahala, tapi kenapa? Karena itu ibadah pedagang. Nah ketiga bang, nah ini ayyaf'ala dzalika haya'an minallah wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri. Ini angka 3 lah. Kenapa jadi ibadah? Kenapa jadi beramal? Karena sukan lawan Allah. Nah, sukan. Nyamannya sudah diberi hidup. Ya Pak. Itu kisah sama itu ada. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat kanut kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhannya. Lalu Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, putra Sayyidina Abbas, arti kanut ini turun ayat kanut. Apa arti kanut? Mencari sendiri ke kampung. Nah kadusun yang asli pada bahasanya masih kada ada campur bahasanya, kada ada bahasa pasaran. Lalu melihat Baduy itu menyasai unta. Ujar si Baduy tadi itu orang inta kanut. Nah, unta tadi padahalnya kanut. Jadi ujar si Abdullah bin Abbas, wahai kai, apa artinya kanut? Kami di sini takun kanut ini nah, takun bukan. Takun juga arti kanut. Sasai itu dia sendiri punya yang dapat hanya pemerintah. Sasai Abdullah bin Abbas dapat sejarah kayak ini mengkapiannya tolong apa arti kanut. Jadi arti kanut itu dia sendiri tamar rahotnya dinyamani sudah nyaman kalau unta deh
diminumi, dimakani, nyaman. Tamarrad, sekalinya buka. Sudah punya nani sini buka orangnya, melarikan diri. Kita ini sahabat kanot kita sudah dinyamani Allah, hidup nyaman, makan nyaman, hidup nyaman. Iya deh. Bukan dia alhamdulillah ya kan. Itu arti kanot. Puji senang. Itu artinya kanot. Nah, jadi sopan kalau makan asli sopan dinyamani Allah Taala. Tapi kalau sopan mana? Nah, 5 sopan kan. Lalu kita ini punya kewajiban menjadi hamba, menghamba kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, itulah namanya ibadatul ahrar. Ibadahnya orang nan ahrar itu merdeka, bukan budak, bukan pedagang, tapi orang nan merdeka. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Ulang banyak-banyak minta dan ta'ala. Kita semua berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga majelis kita, majelis guru kita diisi, ya kan? Artinya diisi itu artinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah, dan pulang biar langsung aja ke rumah membawa keadaan baik pulang ke rumah dulu, bawa dulu dari masjid kan rahmat banyak pun jadi nur sawah bawa ke rumah sampai ke rumah. Bila ada orangnya assalamualaikum, bila ada assalamualaikum, masuk batis dulu aja di rumah, hanya bawa pulang. Kalau apa biar salah lagi bawa dulu rahmatnya namun masih nak bawa ke rumah. Kalau masuk ke rumah biar dia biar bawa ke warung minta paksa ada ayah minta paksa terpaksa tinggal di warung tadi rahmatnya sekali orang mungkin tapi kurang. Alhamdulillah ya kemajuan dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfuran wa la tafarraqan ma'suman la taj'al lahum nasina wa la ma'na wa la hawala ma'thuman wa la mahruma wa la maghfiran wa la sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum